kalah banyak sama ibu rumah tangga. Oh, iya, Mereka ya. lebih aktif. Oke, Silakan. Silakan Bu. Go. Jadi apa nih yang ditanyakan Pak? Nah, Kenapa? Satu kenapa? Kenapa? Kenal AFC dari mana? Kenal Kenapa AFC sih dari mau mana? ngambil peluang ini? AFC. Oke, jadi saya mengenal AFC Bapak Ibu dari Bapak saya, Pak Heri ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Jadi singkat cerita, sebenarnya saya sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya AFC. Bapak Ibu tahu ya, kira-kira ya kalau anak gen milenial, saya bukan gen Z, gen milenial. Kalau dengar namanya MLM, itu pasti sangat anti, ya enggak Bapak Ibu? Bahkan bukan generasi saya aja, saya rasa kayak generasi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah anti dengan kalau dengar MLM. Saya juga seperti itu, apalagi dengan latar belakang saya pendidikan sampai S2. Di mana di Indonesia sendiri kalau orang S2 tuh kan pandangannya pasti kerja berkarir gitu ya, jadi wanita karir. Saya juga tadinya berpikiran seperti itu. Kemudian saya menikah, ternyata punya anak. Setelah punya anak, saya jadi tidak tega untuk meninggalkan anak pergi bekerja. Jadi saya saat itu ya udah memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga sama Bapak. Karena Bapak sudah kenal AFC duluan dan Bapak selalu mendorong kita anak-anak ya, dorong kita anak-anak untuk ayo kita garap AFC gitu. AFC ini bagus bla 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 bla. Tapi saya tuh tetap sama aja. Karena sebelum Bapak kenal AFC, Bapak ini kan pejuang ya. Jadi apa-apa semua dicobain. Bisnis apa aja, peluang bisnis itu Bapak pasti ngambil dan mentalnya mental pebisnis ya. Dan pasti ngajak kita anak-anak untuk join, untuk ikut. Dari yang sebelum AFC ini kan saya lihat ya udah ujung-ujungnya nggak jalan. Jadi ketika Bapak bilang AFC, saya juga nganggap ya udah paling sama aja gitu, nggak akan jalan juga. Ternyata saya mulai tertarik saat itu. Hebatnya Bapak. Jadi walaupun mungkin Bapak melihat kita belum ada ketertarikan, tapi mungkin Bapak ini cenayang juga ya. Udah tahu kedepannya mungkin Mbak Cici akan mau nih. Jadi Bapak sudah buatkan tabungan akun untuk kita, tabungan akun. Kemudian suatu saat Bapak bilang bahwa ini loh akunmu tuh sudah segini, tinggal kamu kembangin gitu. Saya terus mulai mempelajari dari produk, karena saya selalu menganggap bahwa bisnis apapun, ujung tombak sebuah bisnis itu pasti produk atau jasa yang ditawarkan. Setuju ya Bapak Ibu? Kalau bagus, berkualitas, ini akan long term. Tapi mau sebagus apapun, tidak akan, kalau sebagus apapun bisnisnya tapi produknya tidak bagus, pasti tidak bertahan. Jadi saya cari tahu dulu dari produknya. Terus kok produknya, waktu itu saya kenal pertama kata nutraceutikal. Terus saya cari tahu, ternyata nutraceutikal tuh ini, bedanya sama farmaseutikal tuh ini. Dari sisi produk saya kemudian tertarik, pelajari, kemudian coba-coba. Waktu COVID ya Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak ini buat akun kami anak-anak sudah sejak Bapak awal gabung, tapi kita kan belum jalankan. Waktu COVID saya sama suami itu coba-coba, karena saya juga anak baru lahiran saat itu, anak mulai besar, saya bisa nyambi-nyambi, coba deh kalau emang bagus kita pasarin aja. Saya waktu itu lewat Google Maps, wah ternyata kok waktu COVID bisnis lagi hancur-hancuran ya, kita produk AFC kok lagi naik daun ya, sampai waktu itu kan tiket Dubai dapat 2 saat itu ya. Terus ternyata ini ya beneran. Dari situ ketagihan. Edik. Nah, kita tunggu, kita simpen. Tadi katanya luar biasa produknya. Kita simpen dulu. Sekarang kita tanya Bunda Harti. Lanjut Bunda Harti ya. Kita tanya biar penasaran ya. Itu kehebatannya apa sih Bunda? Nah, makanya saya itu di Yayasan Kanker ini sebentar, baru 22 ini tahun. Bunda beneran tahu
hebatnya produk ini. Nah ya itu mau tak ceritain. Ya udah, monggo. Jangan tanya-tanya lagi. Ya silakan. Minta maaf. Jadi Terima kasih. Bentar, Bunda. Jadi saya akan memberikan pertanyaan yang mungkin begini ya. Kenapa sih Bunda ini kan sebagai Ketua Yayasan Edukasi Kanker Indonesia, yang dimana yayasan ini sudah berdiri 20 tahun lebih nih. Kok mau gitu ya seorang Bunda ini kok ada di AFC? Nah di sini mungkin Bunda bisa menceritakan dulu ke para audiens. Terima kasih. Lanjut Bunda. Ya, jadi awalnya saya nggak mau. Wong saya tahu kok kanker nggak ada obatnya. Lah kok sekarang Lah ujuk-ujuk kok Pak Heri itu bawa produk ke saya. Oh nggak bisa. Kanker nggak ada obatnya. Karena selama ini saya mendampingi pasien selalu operasi. Habis operasi kemoterapi. Habis kemoterapi radiasi. Habis radiasi innalillahi. Lah gimana 22 tahun innalillahi terus. Terus karena saya memang punya pasien, banyak pasien saya. Pak Heri bawa, lantas kami punya satu pasien kami nasofaring, sudah hopeless, sudah nggak bisa apa-apa. Air mata aja udah nggak jatuh, ini udah nggak jatuh karena nggak bisa gerak. Terus saya bilang coba ini, kalau ini sembuh gitu loh ya, artinya ya aku tak malu, saya tak ikut, aku orang Jawa ini ya, aku tak ikut, saya bilang gitu. Pak Heri sangat telaten. Oh tiap anu ke saya, enggak, aku enggak ikut, bohong lagi, luar biasa. Alhamdulillah saya terenyuh sekali. Begitu saya sampaikan, dilalah, ini orang Papua, dilalah, ya bahasa Jawa. Ternyata, ya dilalah, ini, nah mau mengkonsumsi karena sudah nggak bisa lagi. Kemo 38 kali, karena sudah metastase dari nasofaring, sudah ke paru, sudah 38 kemonya. Sinar itu sudah 54 kali. Oh gimana coba, wes raiso popo. Terus saya bilang ya udah coba ini, nggak bisa apa-apa, sudah nggak bergerak saja sudah tidak. Kita minumin itu ya Pak Heri ya, hari ke-7 sampai hari ke-7 8 ya. Saya tilik lagi, saya visit, saya kunjungi ke sana. Lah kok ini si pasiennya mana, sudah duduk di kursi roda. Loh, saya bilang ya, saya kaget. Itu kok bisa hidup orang ini? Lah gitu ya. Saking terpingkel-pingkelnya apa bahasa ya. Ini maksudnya ini betul-betul saya rasakan. Bahagia ya Bu. Saking bahagianya. Ya, setelah itu lantas orang ini kita tanya, sebenarnya kami ada videonya, kita sudah juga ya. Jadi ternyata dia gimana, saya sudah ngomong loh, tadinya nggak bisa ngomong. Saya itulah. Ini yang menjadikan saya udah pokoknya jatuh cinta saya sama FC. Ya, ngomong berdiri jalan gini. Loh lah kok laku. Alhamdulillah setelah ini sudah semua pasien saya, jadi begitu keluar dari rumah sakit, ya karena ketemunya sudah mana pasiennya sedang operasi, metu saka operasi langsung mangap. Nah, langsung tak suwek pedang, mangap. Ah dokternya seneng wae opo kuwi Bu, tak mangap dok pokoke. Alhamdulillah setelah itu langsung cek CEA. Jadi cancer evaluasi analisis ya. Saya cekan dhewe. Cek dok, cek loh. CEA-nya kan harusnya 3,8, CEA-nya 1,65. Dokter kaget. Loh, Ibu nggak usah kemo. Dok bilang sama pasiennya. Jadi jangan saya yang bilang sama Ibu pulang, nggak usah kemo karena ini setelah dikasih apa nih Bunda Bu Harti, kasih apa, karena kami dengan rumah sakit sudah lama, sudah lebih dari 15 tahun dengan rumah sakit ini. Saya kasih produk ini, saya dipanggil ke ruang dokternya, Ibu sekarang maju ke Karungkit, kepala rumah sakit, karena kami di Harjoligito di Angkatan Udara. Bilang sama Karungkit ada produk yang bisa tidak kemo. Luar biasa. Luar biasa sekali, nggak usah kemo, hanya produk ini. Nanti pertanyaannya mesti terus berapa Bu sasetnya? Oke, terima kasih Bunda. Wah, luar biasa. Oh Ibu bertanya ke saya. Kita kasih nanti
Iya, nanti kita akan kasih pertanyaan itu pasti. Nggak boleh enggak. Nah, jadi Bunda gini loh. Saya akan tanya ke Bunda nih. Jadi Pak Aswan tanya ke yang lebih muda-muda aja ya. Nah, saya yang lebih muda lagi. Jadi saya akan tanya ke Bunda Harti nih, melanjutkan yang tadi nih Bunda Harti. Mungkin kan selama ini kadang kita sering prospek ya, ketemu dengan berbagai macam alasan dari orangnya sudah tahu butuh produk kita nih, mungkin sudah kanker, mungkin sudah tumor, ya selalu bilang, saya sudah ada BPJS ini. Sering nggak Bapak Ibu? Sering. Gue sudah ada BPJS. Nah, saya mau tahu nih, kalau dari seorang Bunda Harti ketemu pasien yang dengan ngomong, saya sudah punya BPJS, jawaban paling kerennya kita harus jawab apa nih Bunda? Mungkin bisa mengedukasi kita semua nih Bunda. Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi biasa seperti itu. Saya selalu, karena begini, fungsi kami bukan sedang jualan produk. Itu yang saya pegang. Saya sedang pendampingan pada pasien penderita. Sehingga saya harus berempati kepada mereka. Nah, saya ambil hatinya. Jadi begini, ini ada trik yang luar biasa. Ini originalnya, nggak ada yang lain. Yang nggak datang menyesal. Ya benar. Karena begini, kalau yang sakit itu istrinya, yang sakit istrinya, suaminya yang kita temui. Sebelum dia tanya nggak punya duit, saya bilang kesehatan istri, kehormatan suami. Asik. Suami nggak mau bayar. Ya, kesehatan istrimu, kehormatan suamimu. Ambil keputusan. Jangan saya bilang beli. Jangan pakai bahasa beli. Beli pakai duit. Keputusan nggak pakai duit. Bener nggak? Jadi jangan ditanya. Kalau suruh beli nggak punya uang. Nah, pertanyaannya jawabannya itu. Segera ambil keputusan. Berilah kesempatan anak-anak didampingi oleh ibunya. Gimana coba? Oh, mantep. Mantep. Iya, ini yang harus dibiarkan. Nah, sehingga saya akan balik. Nggak usah ngomongin duit terus pokoknya. Kesehatannya hanya dengan ini. Dokter jangan dihentikan. Saya siap mendampingi. Lah, artinya kita berempati. Nah, ini kalau istrinya, saya punya, kalau anaknya punya dan seterusnya. Lanjut. Tak tarik, kalau lanjut mulai kabeh. Nah itu kan kalau kita anggap yang sakit si pasien nih istrinya nih. Ya. Sekarang kalau misalkan suaminya, apakah sama jawabannya atau Beda. ada jurus dikitnya? Coba Ada Bunda jurusnya. silakan edukasi Oke. Bunda. Yang suaminya dulu apa yang anaknya dulu? Suami, tadi kan istri, sekarang suami. Ini suaminya lagi kanker nih ya ceritanya. Ya, coba silakan Bunda. Jadi gitu, kalau suaminya yang lagi kanker, istrinya nangislah istri itu. Ya, kalau suamiku mati, kemana aku lagi cari suami? Kalau istri yang mati, suami bilang, biarin mati, cari lagi. Tapi kan aku bilang, anak-anakmu butuh ibunya. Kamu bisa cari ibu lagi. Ini tadi ya. Nah sekarang kalau suaminya, kita bilang, ibu, ini tulang punggung keluarga. Berilah kesempatan untuk sembuh. Karena dari beliaulah nanti kesejahteraan, kedamaian akan kita dapatkan dalam keluarga. Wow. Mesti dijualin rumahnya. Nggak usah tanya angkanya, duitnya berapa. Langsung dia bilang ke ibunya, Bu, warisanku dolen saiki. Nah, warisanku tak tukoknya produknya Bunda Harti. Selesai, nggak usah tanya lagi gimana mau belinya. Ya, nah ini trik-trik yang sederhana, tetapi harus dengan hati ya, harus dengan hati. Jadi pada saat kita sana ya kita harus hadir juga. Saya seluruh Indonesia pendampingan baik pun. Ya, saya sampaikan seperti itu. Misalnya begitu saya minta, kalau suami, ayo Bapak berdoa dengan kami. Ya Allah Tuhan, sembuhkanlah istriku dengan AFC ini. Wah, nangis semua. Gimana coba? Saya berdoa sama itunya. Ini cara kita mengantisipasi, jangan sampai orang selalu terpikat pada nggak punya duit. Duit
suami. Oke, ini kalau suami nih, ya yang buat anak nanti, ya kalau anaknya nanti. Di gantian paslon tanya dong, kasihan narasumbernya tuh lagi bingung nih. Nah, gantian ya, jadi biar Bunda Harti ambil nafas dulu. Tapi kita bertanya lagi nih kepada Juli ya. Agustus nanti kita tanya. Nah, katanya kan tadi temenin anak, bener nggak nih bisa jalanin bisnis ini sambil temenin anaknya? Walaupun tadi sedikit dikawin paksa sama Pak Hari ya, tapi ternyata ada hasilnya kan. Nah, kalau udah dipaksa pun tapi hatinya nggak mau coba, nah kata kuncinya coba dulu ya. Ternyata ketika dapet tiket Dubai udah mulai edik. Tapi bener nggak nih di tengah kesibukannya anaknya apa ditelantarin, diajak-ajak, terus sekolahnya gimana, kalau lagi ada PR, ada ulangan, suaminya lagi nggak bisa temenin. Nah, apakah bisnis ini bisa dijalanin masih? Oke Bu, dan tantangan-tantangan lainnya. Ya, kita silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Hasan. Jadi betul sekali di tengah-tengah kesibukan, sebenarnya kesibukan ibu rumah tangga itu apa sih? Ibu-ibu 24 jam ya Bu. Kadang orang selalu bilang, alah cuma ibu rumah tangga doang gitu. Padahal nggak tahu ibu rumah tangga tuh bangun pagi, nyiapin sarapan, nyapu, nyuci, dan lain-lain dan lain-lain. Bapak-bapak tutup kuping ya. Dan lain-lain. Belum ngurus anak misalnya sekolah dan lain-lain. Ternyata memang kalau saya karena ngurus anak sendiri saya tidak pakai ART, jadi betul-betul sambil ngurus anak sambil menjalankan AFC. Bisa tuh ya? Bisa, karena AFC itu kita tidak seperti kan kita tidak datang pukul 8 pulang pukul 4 ya Pak. Gitu. Jangan nyindir saya Bu. Maaf. Tapi AFC ini kan satu yang bikin saya sangat nyaman adalah karena saya bisa dapat cuan sambil ngurus anak. Wah. Karena saya bisa menjalankan AFC ini dengan ya dari mana saja, kapan saja, dari mana saja itu seperti apa. Saya sebenarnya ibu rumah tangga kalau pertemuan offline itu sangat minim. Karena interaksi dengan orang luar, ibu rumah tangga kan kebanyakan di rumah. Apalagi saya asalnya itu kan dari Sulawesi. Di Jogja saya itu pendatang. Jadi saya tidak punya banyak circle pertemanan di Jogja. Teman-teman kuliah dulu juga kebanyakan dari luar kota. Kemudian ya punya kesibukan masing-masing. Jadi sebenarnya circle ibu rumah tangga saya itu, saya pribadi sangat kecil. Jadi untuk offline itu jarang. Saya coba dengan online. Saya fokusnya dulu adalah bahkan sampai sekarang masih di Google Maps, teman-teman. Mungkin sekarang teman-teman banyak yang masuk TikTok. Saya juga udah coba TikTok, Facebook, Instagram gitu ya. Tapi saya merasa paling dapat banyak cocoknya itu di Google Maps. Apalagi kalau Google Maps-nya itu kita taruh di titik yang mana AFC-nya belum rame. Ya, jadi saya dari Papua itu cukup banyak karena dulu sebelum AFC booming di Papua saya udah naruh titik di Papua. Wow. Ada teman saya di sana. Nah, sampai sekarang pembeli itu datang banyak banget dari sana. Dan enaknya karena AFC ini kan sudah ada stokisnya di mana-mana ya Pak. Jadi ada pembeli di sana, kita gampang mengarahkan ke stokis. Cuman tantangannya kalau online itu adalah kebanyakan dan banyak banget, bukan kebanyakan, mereka itu mau beli di tempat, apalagi orang timur ya. Ada mau beli, iya, maunya megang barang baru ngasih duit. Nah ini komunikasi kita nih sama stokis sana gimana deal-dealannya. Jadi mungkin salah satu tips triknya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan stokis yang mungkin di mana ada pembeli kita yang banyak. Kemudian itu enaknya ya AFC saya bisa menjalankan secara online sambil bisa tetap ngurus anak, karena kalaupun ada konsultasi misalnya mitra, karena saya kan punya mitra online yang butuh saya tetap dampingi, itu selalu by phone. Jadi bisa ya? Iya, selalu bisa. Efektif tetap ya? Efektif, tetap efektif. Seperti Bunda juga ya, kami juga punya mitra. Jadi dari mana-mana saya selalu meyakinkan bahwa jika butuh pendampingan, konsultasi apapun itu langsung calling, jangan ragu-ragu. Jadi ya itulah yang saya jalankan, yang saya lakukan selama ini. Anak tidak terlantar. Iya, anak beneran ya? Kita jangan tanya ibunya, harus tanya anaknya.
atau tanya suaminya ya. Tapi teman-teman, inget gak? Biasa orang kalau disuruh jalan bisnis, saya nggak punya teman, saya pendatang, ya kan? Sering dengar gitu? Padahal nih, kayak tadi contoh Yulianti, dia bisa menggunakan cara-cara lain. Dunia banyak cara ya, asal punya kemauan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian punya kemauan nggak? Oh, punya kemauan apa? Kemauan sukses. Sukses apa, Bu? Jadi apa, Bu? Banyak duit di AFC. Ayo kita kasih tepuk tangan, kita aminin ya. Bapak Ibu semua jadi sukses seperti narasumber kita berdua kali ini. Nah, oke. Ya. Jadi point of view-nya dari Ya. yang saya dapat dari Ibu Julianti, ya. Jadi kita di AFC ini kami tidak memandang profesi Anda apa, ya. Mau Anda karyawan, mau Anda pebisnis, mau Anda jualan ini, jualan itu, bahkan ibu rumah tangga juga bisa. Karena kenapa? Anda jalankan AFC, kan Anda nggak perlu ke kantor, Betul. ya. Anda bisa jalankan ini dari rumah, bahkan dari dalam kamar pun bisa kok. Makanya kalian harus bisa manfaatkan teknologi. Karena zaman sekarang mungkin nggak seperti dulu, kita telepon pakai telepon koin, kling, betul nggak? Ya, lalu zaman berubah nih, Bapak Ibu, telepon kartu. Zaman berubah lagi, pager. Berubah lagi handphone tapi nggak bisa kirim foto. Betul nggak? Kalian pasti kan ngalamin. Ada yang nggak ngalamin, ada nggak? Semua pasti mengalami, betul nggak Bapak Ibu? Makanya sekarang numpung sosial media berkembang, Anda bisa seperti cara Ibu Juli, ya kan, pakai cara Google Map, main di Facebook, main di TikTok, Instagram, apapun yang kalian mau, kalian belajar Bapak Ibu. Karena kan di sini pasti kan upline kalian atau yang sponsoring kalian pasti kan ngajarin Bapak Ibu gimana caranya, langkah-langkahnya, tinggal kalian aja mau belajar atau enggak. Karena di sini kan kami nggak melihat bahwa usia gue udah 95 tahun, kan nggak ada Bapak Ibu. Iya kan, mitra kita aja umur paling muda umur berapa? 80 Betul, ada 79 dua orang. Udah 80 sekarang. Iya, 79 ngomongnya tahun kemarin. Oh iya. Ini sekarang udah umur 80 masih berjuang Bapak Ibu di AFC. Karena kenapa? Ingat Bapak Ibu, pertama, bagi kalian yang cuma kerja, makan gaji nih, kalian mau habiskan waktu kalian sampai rambut memutih pun, kalian nggak bakal bisa punya apa-apa. Setuju nggak Bapak Ibu? Oh, nuncep banget. Cuman buat lewatin hidup, baru gajian belum tanggal 10, duit udah habis. Banyak orang cari sampingan ini, sampingan itu, makanya kita memberikan informasi yang pasti bagaimana cara menjalankan bisnis ini. Anda jangan seperti sales Bapak Ibu tawarinnya. Kenapa kalau sales koki? Karena gini loh, kalau kita cara tawarkannya seperti sales nih, anggap saya baru gabung AFC. Oke ya, saya samperin nih si Ibu Juli, Bu, gua ada produk ini dari Jepang bagus, harganya berapa? 3,6. Pasti Ibu Juli bilang, gila mahal amat. Betul nggak? Betul. Anda tawarkan ke miliarder pun, orang kaya yang Anda kenal juga pasti bilang gila mahal amat, 2 box 3,6. Padahal dia nggak tahu manfaat di dalam seperti apa. Nah, itulah tugas kita, mengedukasi dia. Tinggal kalian di sini Anda mau jadi sales atau Anda mau jadi pebisnis, Anda yang tentukan masing-masing. Karena kalau Anda jadi sebagai sales, Anda hanya fokus jual produk. Tapi kalau Anda sebagai pebisnis mau hasilkan uang gede seperti Busido yang ada, karena harus bisa duplikasi Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Ya. Oke, saya akan lanjut pertanyaan lagi nih ke Bunda Hartini. Udah siap ditanya belum Bunda? Siap. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan yang tadi. Apabila nih yang sakit anaknya nih. Ya. Jadi gimana cara kita ngomong ke calon prospek kita nih, yang kita tahu bahwa anak ini lagi kanker, mungkin lagi tumor, stadium berapapun. Cara kita menjawab untuk meyakinkan orang tuanya gimana Bunda? Silakan Bunda. Oke, terima kasih. Sekarang anaknya yang sakit. Kalau anak yang sakit, kita bisa ketemu orang tuanya, bisa bapak atau bisa ibunya. Kita sampaikan juga dengan sangat bijak ya. Jadi pertama kalau kita berkunjung, yang tidak boleh ditanyakan sakitnya apa. Nggak boleh ya. Jadi kita berkunjung, ibu sakitnya apa? Jangan. Nah, apa pertanyaannya? Ini kata kunci yang saya sampaikan ya. Pertanyaannya apa? Ibu atau bapak atau apa yang dirasakan? Nah,
keluhannya apa. Nah, kita enggak terus keluhannya sakit kepala. Terus pertanyaan berikutnya, sudah periksa dokter belum? Nah, setelah periksa dokter udah dan seterusnya, apa kata dokter? Nah, itu yang kita pegang. Kata dokter apa? Kata dokter kanker. Lah, jangan kita yang bilang kanker, jangan kita yang tanya kanker. Oh, ini kata kunci sekali untuk kita hadir kepada kunjungan. Ya, jadi kata dokter apa? Kata dokter stroke, kita udah tahu dia stroke, nggak usah kita bilang stroke ya Bu. Jangan dia kasih kursi roda, nggak bisa jalan ya Bu. Pasti nggak bisa jalan dokter kasih roda. Gitu. Nah, ini cara berempati, sederhana toh. Apa sih gampang AX itu? Karena gampangnya saya tuh jadi seneng banget lah. Gimana saya besok mau ikut kapal pesiar? Oh, cobain. Ya, ikut ke November saya ke Taiwan. Oh, ya, saya dapat handphone. Wah, banyak. Oke, sekarang anaknya nanti kebablasan lagi kalau udah ngomongnya. Kalau anaknya yang sakit, supaya kita muji Bu ya. Keluhan anak derita ibu. Benar kan? Nah, jadi tapi kita dengan bahasa kita, berilah kesempatan kepada anak ini. Anak ini adalah amanah dari Tuhan. Karena ini pesanan dari Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik kepada anak kita. Putuskan hari ini juga hanya dengan dan seterusnya. Jadi kita sentuh. Jangan kita sakit kanker ya. Kenapa kok kanker? Gitu ya. Nah, artinya ya jadi dia kan kesedihan mereka menjadi tanggung jawab kita juga. Ibu, alhamdulillah kami punya produk yang luar biasa sekali. Ya, kita jangan bilang kita punya obat. Wah, kita punya produk. Jadi ada kata-kata kunci yang saya sampaikan. Nggak boleh, nggak harus itu ngomongnya. Ya, jangan salah. Bu, kami punya obat dari Jepang. Ada. Obat apa itu? Ya, jadi ya, bahasanya sederhana. Kita punya produk yang luar biasa. Hari ini, nah ini kata kunci. Hari ini produk kami yang terbaik. Wow, gimana coba orang kalau nggak terkenyak? Yang terbaik, ya. Dan betul memang hari ini produk kita adalah yang terbaik karena kita punya paten. Paten nggak usah disebutin semua, ya. Jadi paten yang kita hafal saja, yang kunci saja, yang. Nah, kalau kita berkunjung, kalau kita jangan lama-lama, maksimal 16 menit sudah paling lama. Jangan lama-lama kita berada di pasien itu. Ya, sedina ngomong kayak kuwi. Ya, 2 jam orang muntung paham enggak ini? Ini sederhana ini tapi enggak banyak. Jadi jangan lama-lama kalau kita berkunjung. Nah, kita tepuknya. Dek, mudah-mudahan segera sembuh ya. Alhamdulillah. Allah mengirimkan mukjizat. Apa produk kita? Nah. Jadi disentuh hatinya. Ini kalau berkunjung pasien ya, saya ya. Tetapi saya juga setelah pasiennya sembuh, alhamdulillah ya. Terus akhirnya orang ini cerita, oh Bunda Arti punya bla-bla-bla. Akhirnya saya ikut deh kapal pesiar. Alhamdulillah. Nggak usah kita cari pasien terus-terusan. Tapi kan mereka akan dapatkan, akan bercerita sendiri. Itu loh, dan seterusnya. Ini jadi kalau kita yang anaknya, yang jadi kita sentuh hatinya dari orang tua, berilah kesempatan. Anak ini adalah investasi kita, anak ini adalah dan seterusnya sebagainya. Itu yang kita sampaikan. Segera ibu putuskan, bapak segera putuskan, karena solusi terbaik ada di sini. Lah benar kok solusi terbaik. Ya jadi jangan ragu terhadap produk kita. Ya kitanya juga nggak boleh ragu. Tenang Bora. Iya kok enggak, ya jangan, kita yakin sembuh, yakin sembuh. Nah, kita juga ikut mendoakan dan seterusnya. Itu trik-trik yang memang harus kita sampaikan kalau kita ke pasien. Begitu, oke? Monggo. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Nah, jadi point of view yang saya tangkap nih Bapak Ibu mungkin sama ya seperti saya. Kalau mau prospek orang, ingat
kita jangan pakai cara-cara yang mungkin dari tahun 2018, 2019 ketemu calon prospek nih. Ini AFC perusahaan dari ini segala macam, kita jelaskan produk satu, produk kedua, apalagi sekarang sudah ada produk ketiga. Ya kan? Calon prospek akan pusing Bapak Ibu. Ya belum tentu dia ngerti, makanya kita harus cari tahu hot button dia apa, kebutuhan dia apa. Dia lagi sakit misalkan, dia masalahnya dengan pembuluh darah, dengan darah misalkan, ya kan? Kita langsung bahasnya subarasi Bapak Ibu. Kalau dia masalah dengan kanker, dengan usus, ya kita jelasinnya usus-usi, tapi tetap harus dua-duanya. Kalau dia masalah dengan mata, otak, ya kita jelaskannya hikari Bapak Ibu. Jadi kalian nggak perlu jelaskan semua, ingat Bapak Ibu ya. Jadi kalian harus cari tahu poinnya apa. Tadi kan Bunda Harti sudah bilang ya, maksimal 15 menit closing. Berikan empati. Jadi kalian nggak usah, kita sudah tahu dia sakit, kita jelasin ini perusahaan dari Jepang, kita udah dari tahun 1969, kita sudah ada izin BPOM, keburu pusing Bapak Ibu ya. Jadi kalian poin-poinnya aja, berikan empati, 15 menit langsung daftar ya Bunda ya, closing. Kalau nggak daftar, Saya memang Mbak Bunda nggak pulang. 10 menit closing. Wih, luar biasa. luar biasa. Dari 10 menit. Jadi jarak jauh pun saya hanya 10 menit closing. Wah ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Dengan hati ya. Jadi bicaranya betul-betul meyakinkan mereka sudah nggak sampai ya beli, ya transfer. Pokoknya isinya mau transfer kalau kirim barang mau menepes. Wih luar biasa. Sekarang saya mau kasih pertanyaan, mudah-mudahan nggak bisa silakan. dijawab nih. Mudah-mudahan nggak bisa dijawab. Silakan. Bener ya? Yes. Pak Dan Son kalau mau nanya bisa ke siapa? jawab, jangan jawab Bu. Ya. Oke. Nanti pertanyaannya hampir sama. Nggak apa-apa ya. Nah, kan tadi kepada yang sudah sakit. Ya. Nah, kan namanya edukasi, lebih baik kepada yang sakit apa yang belum sakit? Dua-duanya ya. Tapi tantangan terbesar yang sudah sakit apa yang belum sakit? Yang belum sakit ya. Kalau yang sudah sakit nggak ada pilihan kayaknya ya. Nah, sekarang Bunda edukasi orang yang sudah sakit, tapi yang belum sakit, piye? Bisa sampai dia closing. Oh bisa. Yakin? Bisa. Wah, mudah-mudahan nggak bisa dijawab. Ya. Bener. Benar. Ada buktinya. Ada ya. Kasih Siap. nomornya. Oke ya. Ya, inilah hebatnya AFC. Saya makanya sampai terbengong-bengong, luar biasa sekali. Saya selalu katakan makanya ya, bahwa produk kita tuh bukan untuk orang sakit, yang betul itu. Jadi preventif, karena saya yayasan edukasi kanker. Jadi saya bukan yayasan kanker. Jadi saya 20 tahun sebelum dipertemukan Pak Heri, saya tuh dijebloskan sama Pak Heri ya dengan produk AFC ini. 20 tahun sebelum, pekerjaan saya hanya edukasi, hanya memberikan penyuluhan ya begini dan belum pernah ada solusinya. Solusinya ke dokter, setelah dokter innalillahi, saya cari ambulan, nganter pakai ambulan. Itu 20 tahun saya lakukan sepenuh hati. Ternyata Tuhan membayarnya hari ini. Luar biasa sekali. Saya tidak menduga kalau saya dipertemukan dengan AFC. Ya, sehingga saya sampaikan, saya tugasnya penyuluhan di RT, di RW, di Polres, seluruh Polres, sak DIY sudah, Polda sak DIY sudah semua. Saya penyuluhan. Saya sampaikan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya bilang kalau misalnya anak sudah ada stroke, ya sudah tensinya tinggi, maaf tensinya tinggi. Saya bilang jangan nunggu sampai stroke. Ya wedi. Ya stroke itu paling ditakuti, kenapa? Datangnya tiba-tiba, perginya terlalu lama. Ya, perginya 10-15 tahun, datangnya tiba-tiba. Saya baru saja closing dengan mitra saya, nggak ada 10 menit, 6 menit sampaikan. Karena apa Ibu keluhannya? Dia pertanyaan, keluhannya apa? Tensi saya tinggi, langsung tak cekel ya, konangan iki. Ini belum sakit loh. Ini belum sakit. Iya. Konangan itu ketahuan deh. Nah, tensi saya tinggi, tapi dia masih sehat, belum ambruk. Ibu jangan tunggu sampai stroke. Lah dengar stroke takut.
Ya, karena kalau lo iyalah. Marah ya, Bu? Bukan marah dia. Bukan, itu ya ketakut loh. Kenapa sampai stroke Bunda? Iya, nanti kalau Ibu karena usianya, Ibu sudah tensinya tinggi, nanti kolesterolnya tinggi, ujuk-ujuk apa bahasa Jawa nih? Ujuk-ujuk. Tiba-tiba, ejes ya. Tiba-tiba stroke gimana? Nggak mau saya stroke. Iya, aku tak beli. Nah, itu jadi makanya pada saat kita berkunjung ke orang yang masih sehat, berarti alhamdulillah Ibu kondisinya baik, sehat. Keluarnya apa? Walau berarti aku nek ngaji ra iso lungguh. Kecekel langsung ya toh. Aku sholatnya lu ngene, kalau kita muslim sholatnya pakai kursi. Saya nggak bisa sujud. Itu diambil. Nah, itu caranya kalau kita nggak mungkin nggak ada orang yang nggak sakit. Ya, mesti ada yang sakit. Cuman seorang aku atau seeman-eman kepada uangnya. Lah caranya begitu. Ya kalau belinya 1.800.000 mungkin ya memang nggak bisa juga nggak jadi beli. Nah kita bisa dengan mengantisipasi, tidak harus 1 dos karena memang harus 2 tadi disampaikan, harus SOP dan UTSU. Nah kita harus punya produk sendiri, makanya akhirnya kita bisa mixkan separuh SOP, separuh UTSU, tapi pasti itu berkhasiat luar biasa. Luar biasa, berikan tepuk tangan buat Bunda. Nah, jadi point of view-nya Ternyata bisa juga. Jadi dari yang tadi Bunda jelaskan nih Pak Swan, saya udah dapat poin-poinnya nih. Ya, yang pertama kan kita empati ya. Yang kedua, seperti yang sering diajarkan oleh Pak Budi Darwin juga nih ilmunya, ciptakan ketakutan. Ya, Untuk jadi yang baik ya. Ya, jadi ciptakan ketakutan. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba ada teman, mungkin ada orang bertanya, wah, tekanan darahnya udah tinggi nih, kolesterol tinggi nih, langsung kita bilang hati-hati. Umumnya orang-orang yang tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, itu stroke loh. Wah, ciptakan ketakutan Bapak Ibu. Ya, rata-rata kan orang nggak mau dong stroke. Mau nggak mau harus beli. Ini ilmu baru juga nih Bunda. Ya, ciptakan ketakutan, empati dan ciptakan ketakutan. Ya, keren banget ya. Keren banget. Orangnya nggak berasa ya. Siap. Nah, Daripada hipnotis ya. Nah, sekarang kita sekarang tanya. saya mau tanya ke ibu rumah tangga yang muda ini nih, ya. Jadi buat ibu nih, tadi kan bilang ada bikin titik di Papua ya untuk Google Map ya. Jadi menurut saya ya, ini menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun contoh kalian domisilinya di Jakarta nih, kalian mungkin dapat calon mitranya di Papua kayak di Timika kayak di Aceh kayak di mana kayak, sebenarnya ini hanya bahasa edukasi saja sih, bahasa edukasi. Karena gini loh, kalau saya ya, ini saya versi saya yang saya sudah alamin, dia sama saya nggak kenal, nggak pernah ketemu Bapak Ibu ya. Kalian juga pasti sering alamin dong, dapat calon mitra kita nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, tiba-tiba hubungin kita. Dia kan pasti ada rasa takut ketipu, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kalau saya biasanya untuk meyakinkan si calon pembeli ya, Anda nggak perlu takut saya tipu. Karena kenapa? Uang Anda saya tidak suruh transfer ke rekening saya loh. Anda langsung transfer ke rekening kami atas nama PT, jadi sangat aman. Kalian nggak mungkin saya tipu. Biasanya sih seperti itu dan syukur-syukur mereka pasti mau. Jadi kita kasih virtual account aja, ya. Jadi caranya seperti itu, karena kalau misalkan kita harus kerjasama dengan si konsumen, boleh nggak COD? Belum tentu konsumen kasih sih, belum tentu, ya. Tapi mungkin ada yang kasih sih, tapi kalau saya nggak pernah sih, saya selalu arahkannya ke virtual account. Nah, sekarang Ibu yang saya mau tanya nih, untuk Ibu kan sebagai ibu rumah tangga nih, iya kan, menjalankan AFC tentunya kan pasti super sibuk. Saya juga tahu sih kesibukan ibu rumah tangga ya. Tapi untung di rumah saya Pak Swan nyapu ngepel saya udah nggak manual, saya pakai robot Pak Swan. Iya, jadi buat para ibu-ibu juga harus pakai robot Bapak Ibu ya. Kalian nggak perlu capek-capek nyapu ngepel Itu tuh segala macam. bapaknya Kokin. Hah? Biar bapak yang beli. Iya, tinggal Ibu-ibunya yang tenang. Betul, jadi hanya beli robot kalian bisa kerjain yang lain, nyapu ngepel capek Betul. loh saya. Iya kan? Betul. Nah, Ibu kan sebagai ibu rumah tangga nih sudah sangat super sibuk, iya kan? Nah, tentunya
kita menjalankan AFC ini kan dari awal kan nggak pernah punya background dong untuk jalanin kan. Nah sekarang gimana cara ibu memulai langkah demi langkah, jadi bisa buat pelajaran buat ibu-ibu di sini juga kan. Ibu-ibu saya lihat banyak nih, bapak rumah tangga juga banyak saya lihat di sini, ya kan? Gimana cara menjalani bisnis ini sih step by step? Coba saya kasih waktu 5 menit mungkin ya, singkat dan padat aja, silakan. Terima kasih. Langkah apa yang saya lakukan untuk mempelajari ini? Tentunya ya belajar Bapak Ibu. Tidak ada cara lain selain belajar untuk memulai dan melakukan. Karena kalau hanya belajar kita tidak lakukan, kita tidak akan terbiasa. Ya, jadi belajar saya dari mana? Leader pertama saya adalah bapak saya sendiri. Jadi beliau dulu mungkin belum bisa jelasin produk yang seperti apa, tapi tiap teleponan, prospek, mitra itu saya dengar. Terus saya cari tahu dengan saya belajar dari Zoom. Saya tertarik ya dengan Zoom kesehatan dari dokter. Kemudian setelah tahu tentang produk, teknis produk apa, karena menurut saya itu bekal saya. Kalau saya mau menawarkan, tapi kalau orang nanya saya nggak bisa jelasin singkat secara padat, itu kurang meyakinkan gitu, orang ragu. Jadi dari sisi itu, kemudian dari sisi bisnisnya saya belajar lagi dari bapak. Caranya bagaimana? Orang itu butuhnya seperti ini. Misalnya orang yang bukan member kita, caranya gimana? Kalau bapak ini memang beliau orang yang sangat ilmu negosiasi, mempersuasi orang itu sangat luar biasa. Jadi saya belajar dari beliau. Itu yang saya lakukan dan saya coba praktekkan. Semakin sering kita praktekkan, semakin kita terbiasa dan itu menjadi sesuatu ya udah kebiasaan kita gitu. Kita jadi mudah saja melakukan. Seperti itu sih, Pak. Oke. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin dari Pak Son ada mau bertanya lagi? Nah, pertanyaannya semua bisa dijawab. Nah, saya mau tanya satu lagi nih poin ini. Mungkin dari para audiens di sini kalau kalian nanti mau bertanya di luar yang kita berdua sudah tanyakan boleh ya. Nah, ini bertanya. Saya mau tanya ke Bunda Harti nih, numpung ada Bunda Harti nih. Bunda, saya mau tanya nih, misalkan Bunda, kita kan di lapangan sering menemukan orang yang mungkin sudah kena kanker, kena tumor gitu kan. Nah, sedangkan kanker itu kan ada tingkatannya ya, ada stadium 1, 2, 3, 4, saya nggak tahu sampai stadium berapa. Nah, kita di sini tidak bicara dosis Bapak Ibu karena produk kami kan bukannya obat. Ya, kita bicara takaran nih. Nah, Bunda boleh nggak bagi kita tips nih ke para bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, ya, untuk memberikan takaran yang terbaik. Misalkan kita menemukan pasien yang memang sudah dibilang dokter, wah ini stadium 1. Wah ini stadium 2, ini stadium 3, ini stadium 4 dan selanjutnya. Nah silakan Bunda bagikan dong informasinya biar yang lain juga bisa teredukasi dengan baik. Terima kasih Bunda. Betul sekali, ini yang substansi. Jadi yang sangat penting ya, selalu saja ditanyakan dengan kalau kanker ini, kanker iya. Sebetulnya kanker itu semua tubuh manusia bisa kena kanker, kecuali kuku dan rambut. Jadi kita mengenal kanker mata, kanker lidah, kanker tulang, kanker payudara, kanker dan seterusnya. Sehingga sesungguhnya pertanyaan kalau kanker ini, itu loh saya juga sebetulnya nggak usah kanker ini, semua kanker. Paham ya sampai sini? Sehingga tidak ada lagi pertanyaan. Jadi kalau kanker payudara dosisnya berapa, gitu ya. Kalau kanker serviks dosisnya berapa? Sesungguhnya itu kanker saja. Nah, kanker itu ada stadium. Stadium itu 1, ini 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B. Kembali lagi, kalau dokter selalu mengatakan sudah stadium ini, saya selalu memberikan rasa nyaman kepada pasien. Ibu, nggak usah hiraukan stadiumnya. Nah, ini penting karena apa? Mereka sudah, waduh stadiumnya 3B, gitu ya.
Nah, kita harus mulai juga, nggak usah hiraukan stadiumnya. Ya, itu diagnosa dokter, tindakan medisnya kita hormati, oke. Stadium berapapun, yang penting kita sudah berikhtiar dengan farmasi Jepang. Ini solusi terbaik. Paham sampai sini? Ini bahasa, ini kata kuncinya ya. Nah, setelah itu ya kita yang memberikan dosisnya, ini ilmunya untuk penjenengan semua. Jadi kalau dosis 1A, kalau stadium 1A, 1B itu sebetulnya stadium awal sekali. Jadi ibaratnya kanker kalau ini nempel gitu ya. Kalau hanya stadium 1A itu disebul hilang. Nah, tapi kan 1A belum sakit. Nah, urung loro belum sakit, orang nggak mau berobat. Ya ini yang harus kita pahami dari kita. Karena kita ini kan konsultan kesehatan mandiri. Kita ini konsultan hebat nian kita ini. Ya, posisikan seperti itu. Sehingga saat kita menghadapi pasien berapapun stadiumnya, kita tenangkan. Karena 70% pengobatan ini ada pada diri pasien yang tenang. Ada diri pasien yang merasa sembuh aku. Nah, kalau dia punya semangat ingin sembuh saya dan seterusnya, itu kita punya modal 70%. Sehingga produk kita tidak terlalu banyak bekerjanya. Nah, sampai dengan ini jadi saya tidak jawab itunya saja, substansinya, karena saya ini memang pelaku langsung kepada pasien. Jadi saya itu ibaratnya kalau berkunjung pasien 7 meter saya sudah tercium, dah nggak tertolong ini saya bisa. Tapi kan saya nggak boleh, oh mati kamu, nggak tertolong kamu, nggak boleh. Ya, tapi saya, aduh ini. Nah, saya punya trik yang lain, bukan saya dekati, ibu luar biasa sekali. Ya, suhunya, aduh takut ini nanti. Ya, suhu ibu bagus. Ini memberikan empati, suhunya bagus, sehat ibu semangat ya. Kami punya produk yang luar biasa. Nah, kalau stadiumnya 1A sampai 1B, ini kita pakai standar saja. Standarnya sederhana. Pagi 1 paket, satu pasang, maaf saya ya, 1 pasang. Pagi 1 pasang, jadi pasangannya si biru dan si ungu. Siang harus, karena ini cancer, 1 utsu saja. Sore 1 pasang. Ini standar. Dengan ini hari ke-11, 12, setelah ini sudah ada progres. Belum sembuh loh ya, jangan bilang sembuh. Kita juga sampaikan produk kami membantu proses percepatan kesembuhan. Oh, bahasanya produk kita membantu proses percepatan kesembuhan. Enggak, produk kita menyembuhkan. Nah, jadi ini bahasa kita harus bahasa sehingga mereka merasa ya benar. Terus saya sampaikan juga kalau kita langsung, kalaupun telepon juga begitu. Ibu tak suruh pegang atau anaknya suruh pegang itu ya. Ya, berdoa. Mudah saya ingin dengan produk ini kami sembuh Bunda. Ini penting karena mereka pasien penderita butuh produk kita. Jangan terbalik. Beli kami ini 2 paket, sembuh kamu nanti. Ya. Enggak selesai. Paham enggak ini ya? Ini karena pendampingan saya mendampingi, tugas saya kan edukasi. Ini sangat penting. Itu kalau sampai dengan 2B, 1A sampai dengan 1B. Kalau 1B, 2A sampai dengan 2B, ini kita bisa tambahkan utsunya yang di tengah. Utsunya karena kan kansernya. Ya, utsunya lah. Kalau sudah kemo nanti ya, kalau udah kemo ya, tak lanjutin dulu ya. Nah, kalau sudah 3 stadium 3A dan 3B harus ditambah SOP-nya.
Kenapa? Karena kita bukan hanya pada yang primer, pada primernya, tapi menghadang tidak terjadi metastasisnya, tidak terjadi penyebarannya. Karena kanker mesti, iya aku ngomong mesti, ya pasti, meskipun enggak ya, tentunya banyak. Jadi nyebar itu pasti. Jangan sampai tunggu sampai 3B. Ya, kalau sudah 3B ke 4A, 4A itu namanya stadium terminal. Ya, sudah terminal itu sudah tapi jangan bilang kamu sudah 4A, mate lah kamu. Ya jangan ya. Ibu nggak apa-apa ibu, stadium kami punya banyak temen. Atau bisa juga banyak yang dari Bali, Bunda aku dibantu. Nah, kami nanti yang bantu. Jiwa dan hati saya serahkan untuk AFC. Jadi jangan tanya saya bla 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 bla. Enggak pernah tanya bilang Bunda aku AFC oke. Bunda aku dari dokter Yudi, urusan dari dokter Yudi, dari kok Bu Sido mana enggak usah. Paham maksud saya? Aku bilang Bunda aku AFC. Oh ya, kasihkan ke pasiennya. Saya siap bantu. Ya, karena membutuhkan. Jadi karena saya kan Yayasan Edukasi Kanker Indonesia. Orang itu trust. Ya, trust ini loh yang mahal, ya toh. Ya Ibu, kami dari Jogja, kami satu tim dengan kita sebut namanya, kami satu tim dengan Mbak Ita, kami bantu. Nah, ini mereka butuh rasa itu. Itu kalau 4-4B jadi 2 ya. Sekarang yang 3A sampai 3B 2 SOP, 2 UTSU paginya ya. Nah, siangnya 2 UTSU, sorenya 2 SOP, 2 UTSU. Nah, nanti pertanyaannya lek duwe duit engko tak jawab, nek ra duwe duit tak jawab engko. Ya, sampai itu kalau yang ini. Dan ini pengalaman kami sungguh di lapangan banyak sekali ada progresnya. Ya, progres itu misalnya kemoterapinya biasanya leukositnya HB-nya turun ya. Setelah kemoterapi yang ketiga itu lidahnya putih semua sampai sini, udah nggak bisa makan dan seterusnya. Tapi dengan kita dampingi produk kita itu balik lagi dengan hati yang kita sampaikan, banyak sekali yang terbantukan. Ini pengalaman di Yogyakarta itu kalau untuk prevalensi itu nasional itu 4 kalinya dari nasional. Itu banyak sekali. Rumah sakit Poliklinik Tulip itu lebih ramai dari pasar Beringharjo. Luar biasa sekali. Dan di semua rumah sakit seperti itu. Oke, mudah-mudahan ada pertanyaan dari audiens yang tanya enggak paslon wae. Ya. Nah, kita kasih teman-teman pertanyaannya nggak banyak-banyak, 50 ya Kak. Silakan. Oh ya, silakan. Bu. Selamat malam Bunda Harti. Saya Dwi di Jakarta ya. Saya asalnya Magelang. Jadi tetangga kita ya. Bunda, saya mau nanya nih, kalau tadi kan yang dibahas itu tentang kanker. Nah, sekarang kalau tumor gimana? Seperti itu kan kadang kan customer kita juga, oh ini ada tumornya ganas. Nah, seperti itu gimana nih? Ya, oke. Ya, sebelum dijawab nanti kita tambah lagi 2 pertanyaan ya. Oke, 3 pertanyaan dulu. Siap, oke. Ya, ini bahasa sederhana. Memang kita namanya benjolan ya, benjolan. Itu sering ada yang namanya kista, sering ada namanya miom, sering ada yang namanya tumor. Tumor tuh ada yang ganas, ada yang tidak ganas. Lah kalau tumor sudah ganas ya cancer lah. Cuman lain ngomong dokternya menora wedi tumor tapi ganas, ya kanker. Itu ya. Jadi tumor, nah itu kalau sudah ganas ya namanya ya kanker itu. Jadi perlakuannya sama. Jadi saat kista, miom, tumor, kanker itu perlakuannya sama.
dengan perlakuan yang sama, ini kita lebih menguntungkan. Jadi kita preventif, jangan nunggu masih miom, masih tumor, terlena dan mesti jadi kanker, enggak mungkin enggak. Karena apa? Mesti ya karena dia itu hidup di dalam. Nah, hidup itu kan kecil jadi besar, tidak ganas jadi ganas. Jangan main-main. Ya, itulah ini yang kita balik lagi bahasanya masyarakat. Kalau kita tawarkan, mboten Bu, kita sudah operasi. Bangganya kalau sudah operasi ya. Itu kan bahasa kita ya, bahasa mereka ya. Oh, mboten ndak, saya sudah dioperasi dokter. Bapak Ibu, operasi, kemoterapi, radiasi itu tindakan medis. Itu ndak salah. Kalau sudah besar ya memang harus diambil. Itu betul dokter, tapi dokter nggak punya pilihan lain kecuali itu. Nah, sebelumnya biasanya di biopsi. Ya, biopsi itu hanya untuk melihat. Setelah biopsi besoknya operasi. Begitu operasi hasil PA-nya kemoterapi. Paham ini yang saya maksudkan? Jangan nunggu sampai masalah seperti itu. Segeralah beri kepastian kepada pasien ini, jangan ditunggu. Ini nanti kalau jadi stadium ini dan seterusnya. Tapi dengan bahasa, monggo bahasa penjenengan ya. Jangan kayak bahasa saya geger nanti. Ya karena ini ya paham je. Ya, jadi bahasanya dengan anjir, paham je. Oke, 2 pertanyaan lagi. Rugi loh kalau nggak ada pertanyaan. Enggak lihat. Oh iya, oke, silakan. Mbok Dani. Saya mau nanya ke Bunda Harti. Terima kasih untuk waktunya. Yang pertama, saya lihat kan tadi pengalaman Bunda Harti cukup lama ya menangani masalah pasien atau orang-orang yang berhubungan dengan kanker. Banyak yang kita temui di lapangan. Pada dasarnya kemo itu nggak enak. Satu yang mungkin saya tanya, dan jadi dari pertanyaan saya ada 3 hal mungkin ya yang ingin saya tanyakan. Apakah benar kemo itu adalah racun? Itu yang pertama. Yang kedua, pada intinya kalau ada seseorang penderita kanker yang meminta untuk diberikan satu pilihan saja, apakah kemo atau produk ini yang akan lebih dalam efektif menangani masalah kankernya? Dan yang ketiga, bagaimana peluang untuk kehidupan si penderita kanker dengan melakukan kemo dibandingkan dengan makan produk kita? Itu aja. Thank you Bunda Harti. Susah banget nangis beneran. Itu sore itu nangis. Duduk Bunda. Ya, oke. Saya pernah bertanya langsung dengan dokter, ya. Kenapa toh dokter kok mesti kemo? Apa nggak punya bahasa lain? Kalau bar dioperasi tulisannya kok mung kemo, begitu ya? Emangnya nggak ada yang lain? Terus saya tanya, dokter saya lagi, dokter onkologi, sebetulnya seberapa sih tingkat kesuksesan dengan kemo? Kok ngeyel kudu kemo? Begitu ya kan, jadi jengkel juga ya. Kok ngeyel kudu kemo? Lah orang itu kalau sudah, Ibu besok kemo, kira-kira mau nggak? Enggak, mesti kemo, mesti kemo. Lah cara saya untuk menghalau kemo, kita nggak boleh dengan dokter itu nggak mau dok kemo, marah dokternya. Jangan bikin dokter marah. Jadi kalau di depan dokter, siap dokter. Nah, saya biasanya dengan dokter angkatan udara jadi bahasa siap dokter, ya dokter. Tapi saya cekkan untuk apakah ini butuh kemo apa enggak, gitu ya. Kemo itu apakah racun? Lah iya, lah buktinya racun piye? Lah wong bar kemo ra sama apa-apa nek ra diracun ada waras. Nah, itu kan bukti, nggak usah tanya lagi lah. Apakah kemo itu racun? Lah iya wong bar
kemo yo teler. Nek bar kemo jenggelek kok dudu racun. Itu es teler. Bener enggak? Nek bar kemo ini ya es teler, enggak mungkin lah. Ya racun. Kemo pertama kuat 2 hari. Hari ketiga bar kemo ya aku soalnya ora di kemo aku, tapi aku kok ngopahi wong kemo. Ya. Hari pertama 2 pulang ya. Obatnya belum masuk. Racunnya belum masuk. Oh gambare katanya dokter Sil. Oh gambare wae ulo kok ya mesti racun. Nah, oke. Terjawab kok ya. Oke. Hari ketiga mesti teler. Nah, hari ketiga minum es teler ya enak. Ning ora doyan karena mulutnya mesti udah rusak. Saya punya gambarnya, mulutnya putih semua sampai sini. Leukositnya, darah putihnya habis dimakan dengan si produk tadi. Ya itu tadi kalau istilahnya yang untuk ini memang dia obat, untuk yang lain memang racun. Itu gitu aja ya. Enggak cuma rambut yang botak, rambut botak gampang kayak jilbab pakai tok. Ya, tapi enggak cuma itu. Dan ini hanya 20 maksimal 30% saja. Ini pengakuan dokter dengan kemo itu. Tetapi kalau enggak 20%, 30% itu dilakukan ya 0%. Artinya mesti harus kemo. Nah, setelah operasi, setelah biopsi harus ada namanya PA, patologi anatomi, itu minimal 7 sampai 12 hari kemo. Nah, saya antisipasinya sebelum begitu operasi, maaf itu tadi terus saya minumin itu tadi. Ya, setelah itu saya cek ke lab lain, bagaimana sih kansernya yang di dalam ini. Saya kemarin kanker tulang. Ya, sama juga seperti itu. Plus ya, punya kanker tulang, udah nggak bisa apa-apa. Air mata di sini udah nggak jatuh, rasa ubah. Ya, kanker itu ada tulang belakangnya sampai sini udah nggak bisa apa-apa. Terus saya kasih dengan dosis itu, tapi saya tambahin lagi dan seterusnya karena saya tahu nih kanker tulang cepat, tapi saya dampingi juga, saya dekatin terus. Ibu, insya Allah saya belum dan seterusnya. Luar biasa sekali. Saya visit yang berikutnya wes murep, bekungkung, langsung duduk. Allah, benar-benar terjadi. Ya, dia suruh operasi, suruh kemo, enggak, karena sudah jenggelek. Saya sudah jenggelek, sudah bangun. Sudah jenggelek. Mana lucu kok? Antara lucu ya udah rumah kanker kok ya. Udah jenggelek, udah nggak harus lagi kemoterapi. Terus gimana mengatasinya supaya tidak kemo? Apakah dengan produk kita saja cukup? Ya pertanyaannya ya. Nah setelah kita minum ini, kita cekkan namanya CEA saya. Jadi Cancer Evaluasi Analisis. Nah itu kan kansernya ada standarnya misalnya 3,8 atau 5 gitu ya. Nah kita yang punya kita berapa? Kalau punya kita di bawahnya, kita bilang sama dokter, hati-hati dokter, ini kok CEA kami begini ya dokter, masih butuhkah kemoterapi? Nah dokter jadi rasa kemo dok, loh ya nggak mau, marah dokternya. Paham ya? Nah produk kita harus jauh-jauh, makanya jangan nunggu kan biar orang bilang gini lagi, Bu kami tanggal sekian mau operasi, bar operasi tak tunggu, tak beli obatmu ya. Nah ini kecekel lah ibu. Sebaiknya insya Allah mudah-mudahan jika ibu segera konsumsi produk kami, dokter membatalkan untuk operasinya. Pasti beli gitu. Dan nunggu nanti kita mau dijadwal kemo, Bu dengan produk ini, dengan ini insya Allah tidak jadi kemo. Nah, dan ibu iya kami banyak sekali terjadi. Maka itu tadi dengan hati ya, jadi harus dengan hati dan kita itu kemo. Ada yang belum dijawab, satu yang terakhir apa? Udah semua? Sudah semua ibu, Bunda. Sudah Bunda. Nah Bunda, Bunda Arti, saya mau kasih pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Jadi buat Bunda nih,
kalau misalkan nih buat orang-orang yang sudah kena kanker, kena tumor, ya kan. Jadi pesan Bunda mungkin buat masyarakat Indonesia nih, mungkin kan banyak nih video ini, pastinya nanti akan viral dong, ya kan. Jadi pesan Bunda buat orang-orang yang mungkin kena kanker, kena tumor, ya, apabila ditawarkan AFC, pesan Bunda ke masyarakat gimana nih? Coba Bunda. Yang sudah kena kanker tapi belum mengenal AFC dan baru ditawarkan. Nah, jadi pesan Bunda ke para pasien ini. Ya, kanker itu tidak mungkin selesai saat itu juga. Mesti akan tumbuh lagi. Nah gitu, ini mesti akan tumbuh lagi, tidak tahu. Bisa hari ini, bisa setahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Benjolannya tadinya payudara kiri, besok bisa payudara kanan. Tapi dengan bahasa yang baik ya, jangan seperti saya ini, gitu lah ya. Artinya ini pegangannya akan muncul kembali, ya. Hanya tidak tahu posisinya akan di mana. Sehingga jangan tunggu sampai kanker berikutnya muncul di tempat lain. Preventif jauh lebih mudah, jauh lebih murah, jauh lebih bijaksana, sehingga kita nanti bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Sampaikan, nah sekarang baru bisnisnya jalannya, ya. Nah, udah lulus. Kalau ini kan tidak ada yang 20 tahun lagi bisa muncul. Jadi bukan jadi kita tetap selalu mengkondisikan bahwa AFC menjadi bagian dari kita. Harus itu. Nah, gimana? Jangan cari orang sakit terus. Supaya paham yang saya maksud? Keluarga yang sehat juga punya angan-angan hidup sehat lebih lama hanya dengan 1 saset saja. Loh, kalau kita punya masyarakat 101 saset, udah berapa paket sehari sudah? Lah, ini yang harus kita munculkan. Jangan cari orang sakit terus. Saya prospek 10 menit, repeat order 2 tahun. Lah, gitu. Jadi saya prospeknya 10 menit. Saya hanya menyampaikan 10 menit, tapi mereka sangat butuh dengan produk kita sampai 2 tahun. Pak Heri itu banyak, saya di Kalimantan, di mana, udah tinggal 2 saset. Oh, kirim lagi. Udah terus itu yang kita jalin. Jadi kenapa saya sampai ikut kapal pesiar, ikut Bangladesh? Bukan apa-apa, aku nggak pinter aku ini ya. Cuma itu tadi, begitu prospek 10 menit langsung repeat order lagi 2 tahun, 3 tahun terus. Jadi munculkan habit, kebiasaan terus-terusan meminum produk AFC karena memang bukan obat. Nah, ini yang luar biasa sekali. Nah, kalau satu keluarga sehari 1 saset, dan seterusnya, nah, ini kan sudah coba kita berhitung dengan ini menumbuhkan habit. Eman AFC ini kalau hanya selesai dini golek neh wong mawanu neh golek neh ora rampung. Ya wong sakit terus megah meneh lha iki sing sakit ben cerita wes. Ora sah sakit tetep ngombe AFC, sehat, cantik, ya. Amin, luar biasa ya. Nah, tadi kan pesan-pesan dari Bunda. Kita minta pesan-pesan dari Ibu Juli. Nah, dari Ibu Juli mungkin bisa kasih masukan-masukan ke para audiens di sini, ya. Coba silakan. Terima kasih. Saya juga jadi terkesima pokoknya tiap kalau melihat Bunda lagi orasi, ya, pasti terkesima ya. Selalu jadi. Nanti 5 tahun lagi kita pilih Bunda. Oke, siap. Oke, kalau pesan-pesan saya sebenarnya pertama untuk teman-teman semua di sini ya. Jadi kita sebagai mitra AFC selalu yang kita seperti kata Pak Kim ya, bahwa kita itu menjadi edukator, menjadi pendamping. Jangan selalu kita utamakan untuk jualan produk dalam artian kita melupakan faktor-faktor yang lain. Apalagi kalau orang kebanyakan, Bapak Ibu setuju nggak di sini bahwa orang yang nyari kita pertama atau kita nyari orang itu pasti produk dulu. Setuju? Pasti produk dulu ya.
kebanyakan kalau modelan sales itu produksi, kita lupa bahwa kesehatan itu faktor penentunya adalah pola hidup yang sehat. Ya, mungkin ini saya sedikit menjawab pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Dani ya? Dani. Terkait pertanyaan nomor 2 ini saya sangat tertarik. Jika ada satu pilihan untuk pasien ya, kemo atau produk kita, kalau saya akan jawab tidak ada yang saya pilih di antara kedua itu. Yang saya pilih adalah saya akan nyuruh pasien ini untuk apa? Ubah pola hidupmu. Ubah pola hidupmu terlebih dahulu. Karena apa? Mau kita pakai produk sehebat apapun, kalau di belakang ini pola pikir kita ya, pola tidur, apalagi pola makan kita tidak kita perbaiki, saya yakin mau konsumsi Utsukushi 24 box 2 bulan itu efeknya tidak ada. Sama dengan kemoterapi seperti itu. Jadi kalau dipilih salah satu, apalagi saya yakin Pak Niko selalu ulang-ulang, jangan sekali-sekali Anda bilang produk kita ini menggantikan ya. Kalau disuruh pilih, apalagi kita bukan dokter, ya udah nggak usah kemo Bu gitu. Ini aja produk AFC aja. Kalau saya kurang setuju. Kalau disuruh pilih, ubah dulu pola hidupmu. Karena apa? Faktor kesehatan itu kan ditentukan oleh banyak hal ya, terutama pola hidup kita. Itu kita sebagai mitra AFC yang harus kita pegang. Jadi jangan kadang sering kita tergoda gitu. Ini gimana caranya biar orang beli? Jadi kita selalu overclaim jadinya ya. Lupa-lupa kebablasan overclaim itu jangan, karena nanti mungkin akan menjebak kita ke depannya. Terus dari sisi bisnis, saya juga sebenarnya secara pengalaman berbisnis di AFC itu masih sangat nol. Karena saya betul-betul tidak punya pengalaman apa-apa dalam bidang bisnis, walaupun gelarnya bisnis ya, tapi tidak ada pengalaman apa-apa dalam bidang bisnis. Kalau saya hanya bisa mengatakan bahwa kita patut, ketika kita sudah ada di AFC, kita itu patut berbangga bahwa kita ada di kapal yang tepat. Di sini kita itu tidak menjebak orang, ya teman-teman, setuju ya? Kita sharing bisnis, sharing produk, kita percaya diri karena kita tahu apa yang kita sharingkan itu baik. Jadi kita tidak menjebak orang, sehingga kita percaya diri aja. Yang kedua adalah jangan berhenti belajar. Saya selalu belajar dari Bapak. Ya, kita jangan berhenti belajar dari siapapun itu, dari orang yang masih baru ataupun orang yang sudah lebih senior, karena tiap orang pasti akan memberikan ilmu yang berbeda-beda untuk kita. Yang ketiga adalah selalu berada di dalam lingkungan yang mensupport Anda. Betul. Jadi jangan ada di lingkungan yang teman-teman, maaf, mungkin kita jangan sampai kita yang terpengaruh sama mereka, karena kalau kita ada di lingkungan yang toksik ya, lingkungan yang MLM tuh gini, kita lama-lama jadi mengiyakan apa kata mereka. Jadi adalah di lingkungan yang suportif ya, sama-sama mitra AFC, sharing itu akan berbagi semangat. Kalau ada keluarga kita yang kurang mendukung, ya kita tutup telinga saja sambil membuktikan seperti itu. Mungkin atau putus hubungan aja ya Bu? Jangan. Nanti AFC dituduh memutuskan hubungan keluarga. Nah, tambah satu pertanyaan lagi ya Kokim ya. Ini katanya ada satu pertanyaan untuk Ibu Juli. Silakan Bu. Wani Piro. Tadi ada yang menarik ya. Sempat disinggung. Barangkali di sini banyak yang belum tahu ya mengenai Google Maps. Mungkin boleh di spill dikit deh ya, supaya kita juga sedikit belajar. Terima kasih. Yang banyaknya nanti ke saya aja. Silakan Bu. Jadi kalau bahas Google Maps itu teknis sekali ya teman-teman, tapi sebenarnya itu gampang aja kalau kita mau belajar. Google Maps itu kan fasilitas yang sudah diberikan oleh Google kepada kita setiap pengguna Android ataupun Google ya. Saya yakin semuanya punya akun Google untuk naruh titik bisnis kita atau toko kita lah. Ya, naruh toko kita. Kita semua ini kan mitra AFC, punya franchise AFC. Buatlah toko kita secara fisik di Google Maps itu. Teknisnya seperti apa sebenarnya? Secara umum aja Bu. Umumnya, jadi
kita menambahkan tempat di dalam peta. Nah, kalau teknisnya nanti bisa cari di YouTube ya. Tapi triknya seperti apa? Saya bagikan nggak ya? Pilihlah, ini kan AFC ini teman-teman, walaupun member kita sudah banyak, tapi kan sebenarnya belum banyak daerah yang kenal AFC. Setuju? Betul. Banyak daerah yang belum tahu AFC itu tersentuh, apa. ya? Iya, belum tersentuh. Bahkan di Jogja sendiri mungkin pelosok-pelosok itu masih banyak yang belum tahu. Kita taruhlah titik-titik di tempat yang seperti itu. Ya. Jadi yang AFC kira-kira belum terlalu booming. Yang kita, nanti kita bisa nih buka AFC rame di sana. Karena teman-teman percaya tidak, walaupun belum semua daerah itu AFC besar namanya, tapi pasti ada mungkin 1-2 orang atau orang yang sekedar tahu produk AFC untuk kesehatan, dan mungkin mereka iseng-iseng nyari, ada nggak sih sekitar sini yang jual produk AFC. Kalau titik kita yang ada di situ, mau kita ada dimanapun, orang kan pasti akan ngehubungin kita, ya nggak? Nah, akan ngehubungin nomor kita, karena kan Google Maps itu nanti pakai nomor HP ya, nomor kontak. Akan ngehubungin nomor kita. Ketika dia misalnya nanya ini, ya udah tinggal kita jawab, apakah produknya ada di sini? Ya, kita bilang aja bahwa kami distributor terdekat ada di mana. Karena AFC kan sekarang stokisnya pun banyak. Kita bisa arahkan misalnya dari stokis terdekat ke kota stokis terdekat, seperti itu. Jadi carilah tempat-tempat yang AFC itu belum terlalu booming, karena itu prospektif buat kedepannya. Wah, gitu. Terima kasih ya. Dapurnya dikasih dikit nih ya. Jadi contoh sederhana, kok tiba-tiba toko kue di dekat rumah kita, kalau kita cari Google Map kok ada ya, betul? Kok toko bakmi ini kok ada yang kita cari? Nah, kira-kira gitu ya. Dan kalau sudah buat Google Maps itu, kalau bisa kan kita punya banyak akun atau pinjam akun Google Saudara, kita hidup kasih nilai lah, kasih nilai atau taruh rating sendiri ya, buat bisa naikin. Oke, terima kasih loh. Ini dapurnya udah dibuka, ya. Mau di-spill lagi? Jangan, ya. Nah, Bapak Ibu, ini udah terlanjur malam ya, terlanjur malam. Mau kita terusin apa bubar? Lanjut, yakin. Nah, ini nanti sebelum bubar kita ada tambahan dari Pak Heri, kasih kue. Nanti semua boleh icip-icip ya. Hadiah dari khas Jogja loh di bawah. Nah, selain itu nanti Koki mau ngomong akan ada lucky draw, ada 2. Nah, 2 apa? Hanamai. 2 Hanamai sama 2 sabun ya. Sabun 2. Slimming cream, nah untuk yang agak gede-gede dikit. Nah, 2 sabun, ada essential oil, ya mau? Tapi ini untuk 1 orang, 4 untuk saya. Oke? Nah, oke, mau ngomong apa Kokim? Satu lagi, kaos dari Busido kita, ya. Nah, tadi ini juga hadiah-hadiah dari Busido kita, dari Kobudi dan dari Steven ya. Thank you hadiah-hadiahnya. Oke, Kokim, silakan. Nah, jadi dari ini saya mau kasih tambahan atau masukan buat Bapak Ibu semua. Ya, tentunya kenapa? Bapak Ibu memilih perusahaan kita, ya, perusahaan kami AFC, ya. Entah dari segi keuangannya kah, entah dari bisnisnya kah, entah karena kalian masuk karena dari ada sakit kah, ya kan? Intinya dibalik semua itu Bapak Ibu, ya tentunya kita semua yang namanya sebagai orang tua, tentunya kita tentu sayang sama anak-anak kita. Betul nggak Bapak Ibu? Tentunya kita sebagai orang tua pasti mau memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, makanya kita harus lakukan yang terbaik Bapak Ibu. Ya, karena di perusahaan kita ini AFC Bapak Ibu, siapapun Anda pasti bisa kok. Ya, yang penting apa? Anda punya kemauan, mau belajar, ya. Makanya bagi kalian yang memang masih kurang memahami tentang produk, ya, tentang menjelaskan marketing plan, ya, Anda harus mengikuti ya acara LOP baik itu secara offline, online, ya. Yang penting kalian punya kemauan, kalian pasti bisa kok. Ya, jadi di sini kalian jangan berpikir wah jualan AFC susah, wah cari orang prospek susah. Sebenarnya nggak susah Bapak Ibu, ya. Yang penting kalian
Ya, yang penting kalian tahu caranya, gimana cara prospeknya, ya apalagi yang mengikuti acara Paniko kemarin, ya kalian bisa terapkan kok itu ilmunya seperti apa, caranya bagaimana, dan saya yakin juga para upline orang yang mengundang kalian juga pasti ajarin kalian kok gimana cara jalanin bisnisnya, ya. Jadi kita nggak akan terlalu panjang kali lebar mengingat durasi waktu terus berjalan, kita akan langsung ke door prize ya Bapak Ibu ya.